Hari ini podcast Tama Dewasa kedatangan seorang psikolog klinis. Gen Z tuh katanya kayak gampang banget ngeklaim diri, wah dia sakit mental Bener, gitu. saya juga. Bener, Kang, saya mental health ini. Apa sih Kak bedanya psikolog sama psikiater? Ya, Itu benar, banyak benar. yang masih nggak tahu gitu. Salah satunya kita ya. Ada nggak pasien atau apa ya sebutannya? Ada nggak yang datang-datang tiba-tiba saya NPD? Langsung Tiba-tiba gitu. datang. Saya ADHD. Bener-bener ada banget, Oh, ada banget. Ada ya? Jangan sampai pacaran atau mau menikah tuh hanya berani telanjang badan tapi tidak berani telanjang mental. Oh wow. Asik. Gitu. Dalam Kak. Dalam deep, Dalam kan deep. bener. Kayak iya sih. Podcast tambah dewasa, satu-satu ditambah satu Sama dengan dua. aku versus kamu jadinya tambah dewasa. Podcast tambah dewasa. Sebentar maaf. Siap, aman. Lanjut aja Samir. Panggilnya apa? Oh, Kang Auh. pengen banget. Kang Nadib ini. Betul. Jadi sekarang Kang, ini Teteh Salom. Bener kan nih? Iya benar. bener. Bebas, Bebas. Shalom juga nggak apa-apa. Salom Pokoknya juga namanya apa, Auh juga nggak apa-apa. Shalom, Au. Kang Benar. Nadif. Boleh panggil Kang Nadif. Kang Nadib, siap Kang Nadib. Coba brandingnya psikolog klinis Bandung. Psikolog klinis Bandung. Oke, Tapi oke. pakai akang tuh kayak lembut banget gitu ya. Maksudnya Tapi emang teh. di kampus Unpad panggilan dosen tuh Akang Cece. Oh iya, dosen tuh. Betul. Akang Cece. Betul, Akang Cece Oh. Mbak. Jadi Oh, saya merasa iya. familiar nggak dipanggil Akang karena dosen-dosen juga dipanggil Akang. Jadi kayak akrab gitu ya akhirnya. betul. Gak yang Ini jauh kalau banget. kalau di kampus aku tuh Bang justru. Bang, iya, Dosen Bang. tuh. Oh ya. Bang. Bang ada Bang Brur namanya, Bang Bang Brur. Brur. Heeh. Berarti. Bapak lah palingnya, Bapak mah biasa lah ya. Tapi kalau berarti kerja biasanya dipanggil juga atau kalau ketemu klien juga Kang juga. Iya betul. Kang. Oh, Kang Nadif. Udah roll? Oke. Kita perkenalkan dulu. Iya. Ya, maksudnya kita hari ini podcast Tama Dewasa kedatangan seorang psikolog klinis. Bener. Kang Nadif. Kang Nadif. Waduh. Psikolog klinis khusus Bandung ya. Berarti sekarang ininya Bandung. prakteknya di Bandung. Betul. Di Kebetulan Bandung. memang prakteknya di Bandung dan aslinya memang orang Bandung juga. Asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Kelihatan banget sih dari tadi orang Bandung tuh kayak muhun. Kayak lembut gitu, Bener. lembut. Soalnya kan Iya. orang Bandung tuh pada lembut, ramah Lembut, gitu ya kayak iya. Kang Nadif lah gitu. Orang mana ya yang gitu? Nggak ada ya. Orang Indonesia mah ramah sih. Iya ramah Indonesia ramah. Bener. Nggak ada. Ramah-ramah semua Ramah-ramah. someah gitu. Somea, betul. Kalau bahasa Sundanya biasanya somea. Someah Nah, bahasa apa Sunda. itu? Aku belum mengerti. Ya lemah nih. lembut. Oh, lemah lembut. Oh, kayak oke. sopan, somea. Aku juga somea kok. Mohon. Mohon someah. Someah cuma rada tarik biasanya. Ayo mun ngadat tuh sok rada tarik. Jangan terlalu diiniin lah. Tapi Kang Nadif berarti sekarang praktek di mana tuh Kang Nadif? Oke, kalau praktek untuk sekarang di Puskesmas Puter. Puskesmas Betul. Puter itu di mana ya? Puskesmas Puter itu memang di Jalan Puter Jalan dan Puter. itu di daerah deket Gasibu. Oh di dekat Gasibu. Betul. di daerah- Keren loh sekarang ada psikolog di puskes ya. Nah, betul. Baru ya itu baru ya? Iya, baru, dan sekalian gak promo nih. semua baru Promo ya? Kayak promo. Betul. Jadi per Mei kemarin tuh di 12 puskesmas di Kota Bandung tuh ada pengadaan psikolog klinis gitu. Oke, Jadi di baru di bulan puskesmas Mei tuh. kemarin sebagai program dari Dinkes Kota Bandung dan Pemda Kota Bandung itu mengadakan psikolog klinis di 12 puskesmas Oke, gitu, termasuk oke. di Puskesmas Puter. Oh. Gitu. Baru di 12 ya. 12 dari puskes. 80 Kak. Wow. Wow. Jadi masih panjang sebenarnya Masih tapi panjang. dimulai dari 12 dulu. Iya. Dari 12 Udah dulu. keren banget sih. Tapi emang kalau ngedenger kayak coba ke psikolog buat kita yang mohon maaf nih secara ekonomi turun drastis gitu ya di keluarga tuh. Jujur agak jauh sih kita untuk nyoba ke psikolog tuh karena kayak maksudnya Di bayangan kita iya, di ya bayangan mungkin. kita tuh buat ke psikolog gimana ya? Kayaknya Maksudnya psikolog tuh mahal deh. mahal terus kayak misalkan ya susah dijangkau aja, Iya. susah dijangkau buat kita kayak misalkan banyak pikiran, nah udah tidur aja.
udah selesai Banyak gitu. pikiran, sholat. Sholat, Bener, sholat bener. sing benar. Nah, itu kan biasanya kolot-kolot gitu. Tapi sekarang tuh lebih dekat karena Iya, udah ada di apalagi ada di puskesmas. puskes. Punya program baru gitu. Betul. Semoga itu juga yang memang diharapkan dirasakan ya oleh masyarakat Kota Bandung. Jadi memang akses ke layanan psikolog klinis itu bisa lebih mudah. Lebih mudah Iya, dijangkau. benar. Nah, itu sih penting sih. Dan sekarang memang bisa menggunakan BPJS juga di 12 puskesmas itu kalau memang fase satunya itu di puskesmas tersebut. Oh, gitu. oke, Jadi oke. semoga apa yang tadi disampaikan keresahannya gitu Benar, ya. benar. terfasilitasi. Nyampe gitu ya. Iya, Nyampe. betul kan. Iya. Marilah kita berbondong-bondong ke psikolog. Ini kelihatan banget Kelihatan nih. banget nih. Wajah-wajahnya kayak metot banget. Tapi ini tuh banyak ya orang yang nggak tahu tuh. Mungkin bisa dikasih tahu lah dikit gitu ya. Apa sih Kak bedanya psikolog sama psikiater? Ya, Itu benar, banyak betul. yang Benar. yang masih nggak tahu gitu. Salah Betul, satunya kita betul. ya, kita Benar, kita juga nggak tahu. nggak tahu awalnya. Betul. Dan itu memang pertanyaan yang sering banget ditanyain Kak. Sering ya, Sering basic banget Kak. lah ya. Bahkan sekarang saya di puskesmas lagi ya. Jadi sering banget langsung dipanggil dok gitu ya. Oh, iya. Selamat pagi dokter gitu. Oh, Waduh, gitu? Ya. Belum kuliah. Oh, tapi kedokteran enggak kan langsung. ya, psikolog mah enggak disebut dok ya. Betul, karena itu mungkin yang sering kali miskonsepsi atau kekeliruan pemahaman mungkin ya dari Oke, masyarakat. Nah, jadi perbedaan utama antara psikiater sama psikolog adalah mungkin saya jelasin dulu psikiaternya gitu ya. Psikiater itu basicnya dari kedokteran. Jadi Kedokteran. S1-nya itu dia di kedokteran, kemudian kan kalau di kedokteran ada koasnya, kemudian ada internshipnya. Iya, Nah, iya. kalau udah jadi dokter, mereka melanjutkan pendidikan spesialis. Spesialis. Itu mengambil kejiwaan. Nah, mereka nanti lulus dengan gelarnya itu SPKJ atau spesialis kejiwaan, Kejiwaan. gitu. Nah, mereka punya kewenangan untuk pengobatannya itu menggunakan obat-obatan atau farmakoterapi. Oh, Jadi boleh oke. meresepkan obat, Oh, gitu. iya. Nah, sedangkan Boleh kalau psikolog, termasuk saya gitu ya, kalau kami pendidikannya dari S1 itu di psikologi. Jadi S1-nya psikologi, kemudian S2 dan profesinya di psikologi lagi, gitu. Dengan mengambil penjurusannya di klinis kalau saya, gitu. Jadi saya gelarnya empati psikolog gitu. Nah, kalau kami yang membedakan sama psikiater dari segi penanganan kliennya itu kalau tadi dokter menggunakan Obat-obatan. obat-obatan, kalau kami fokusnya pada psikoterapi atau mungkin iya. sederhananya talk terapi. Oh, Ngobrol kayak terapi. gini. Iya, iya. Betul. Kayak ngobrol gini. Kayak ngobrol sederhananya. Kayaknya Sederhananya, sebetulnya benar. kita tuh dengan ngobrol gini sama Kang Bisa Nadif selesai ya. sebenarnya. Kita lagi di Iya. terapi nggak sih? Waduh. Kayak bener, kayak Kayaknya ini episode sesi terapi. healing bener. Diem-diem ya Kak ya, ternyata ya ini Tapi ini kesempatan. masalahnya saya tuh utang gitu ya. Agak susah kalau diobrolin doang, Oh, kayak iya, harus iya, iya, iya. nyari. Harus nyari. Jangan itu dia takutnya bridging ke Kang Nadif. Nah, kayak sekarang kan ya kita ini di sini semuanya Gen Z sih Kang. Gen Z, benar. Jadi kita juga sebagai Gen Z tuh banyak masalah ya yang mungkin sekarang apalagi rame gitu soal kesehatan mental Nah, gitu ya. betul, Gen Z betul. tuh katanya gampang banget gitu ke distract atau enggak kayak gampang banget ngeklaim diri wah dia sakit mental Bener, gitu. saya juga. Bener, Kang, saya mental health ini. Kira-kira menurut kan Kang Nadif emang punya ya maksudnya memang di bidang itu gitu ya. Nah, apakah Gen Z ini tuh memang rapuh kah atau itu tuh karena FOMO gitu? Oh, Atau oke. mungkin ada penjelasan yang lebih meluruskan gitu kan kita emang benar. orang awam ya. Nah, itu menurut Kang Nadif gimana tuh melihat fenomena saat ini? Karena kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu tuh belum ada istilah-istilah kayak apa? Anxiety, Ya. anxiety, NPD, ADHD, ADHD, oke. burnout yang kayak gitu. Nah, itu Betul, gimana? betul. Kang Nadif gimana? Tanggapan Kang Nadif? Betul. Kebetulan psikolognya Gen Z juga nih. Oh iya, benar. Jadi Benar, sebagai mewakili mungkin ya, Iya. waduh. Iya, benar. Jadi mungkin itu juga yang saya sadari ya, Kak, terkait bagaimana kayaknya kalau melihat di media sosial mungkin utamanya itu kayaknya mulai banyak para Gen Z ini yang terpapar konten-konten mengenai kesehatan mental gitu ya. Nah, sebenarnya itu tuh hal yang saya lihat di satu sisi ada positifnya. Oh, iya. Jadi mereka lebih meningkatkan awareness, mereka jadi lebih tahu nih tentang Lebih tahu, apa sih benar. kesehatan mental itu Iya. gitu ya. Nah, seperti yang tadi Kak Shalom bilang ya, dulu mah mungkin bukan berarti ADHD teh nggak ada, Iya. ya kan? Tapi mungkin nggak familiar, Nggak familiar. gitu ya. Atau mungkin belum ngerti ya istilah itu belum. Dulu iya. mah mungkin Betul. kayak rariut eta mah. Banyak pikiran sebatas Banyak banyak pikiran. pikiran aja
gitu jadi ya. istilah-istilah yang mungkin memang terminologi klinisnya itu mungkin jarang memang diperkenalkan ya iya. gitu. Nah, tapi sekarang dengan adanya teknologi dan ditambah benar. konten-konten betul ya Kak di Gen Z terpapar, sekarang jadi mereka lebih tahu gitu, oh ternyata ada NPD, ada ADHD gitu ya. Jadi mereka lebih punya informasi gitu ya, akses Iya. informasinya Iya. itu lebih mudah Benar. untuk didapetin sama mereka. Iya. Nah, yang perlu kita coba lihat apa sih keunikan Gen Z? Yaelah, sebagai Iya, Gen Z ya. iya, iya. Siap. Siap. Kita harus bela Gen Z harus nih. bela Gen Z gitu ya. Harus bela. Yaitu adalah dari awal kayaknya udah terpapar yang namanya teknologi atau internet. Karena Betul kita nggak? berangkatnya dari situ ya, Iya. dari terpapar teknologi itu. Betul. Mungkin pada beberapa tahun yang lalu zaman orang tua kita, zaman kakek nenek kita kan belum ada. Belum ada. Iya. Jadi Benar. lebih terbatas. Jadi mungkin kalau mau mempelajari tentang perpsikologian gitu ya, mungkin nggak semudah itu ya. Iya. Harus Iya ke sih. perpustakaan dulu mungkin ya, atau harus nanya dulu. Nah, Benar, sedangkan kalau ini kan benar. tinggal Buka buka sosmed TikTok, udah ada tuh buka ngelewat. IG, buka Google langsung, bener kan? Apalagi gitu. chat GPT sekarang makin ditanya pertanyaannya singkat, dia udah ngejelasin tuh. Betul. Detail gitu. Menjelaskan detail, betul. Tapi aku tuh dok tuh kan jadi Nah. dok ya. Salah nih mispersepsi Nah, ya. betul. Kang ini Kang saya tuh juga sering kayak lupa gitu barang gitu kayak gunting kuku, sisir yang pengen digunain, pengen dipakai gitu tapi lupa nyimpen. Tapi kayaknya saya tuh itu karena punya trauma deh masa kecil gitu. Itu self diagnosis kamu langsung. Nah, iya bener aku Oke. baca di TikTok kalau kamu gampang lupa nyimpen barang itu tandanya kamu pernah punya trauma di masa kecil. Gitu. Iya, oh iya banyak konten yang kayak kalau kamu melakukan 5 hal ini, kamu ADHD. Nah, aku hampir tuh ADHD tuh. Satu lagi belum. baru empat. Biasanya nomor 5 mencengangkan. Jadi Iya, benar. ternyata yang 5-nya enggak Kak, gitu ya. Kayak baru empat. Kayak ada kalau kamu Hampir bolak-balik ADHD. buat ngecek hal kecil kayak misalkan udah kunci pintu atau belum, kalau harus dicek berkali-kali kamu ADHD. Betul. Nah, itu betul. banyak banget loh gitu konten yang kayak gitu. Iya, Itu saya betul, gitu betul. tuh. Gimana tuh? Satu sisi kalau tadi kan Kang Nadif bilang kalau aku ngerasanya berarti cukup membantu gitu ya sebetulnya adanya konten-konten dan informasi gitu ya sebenarnya cukup membantu, tapi ketika ada konten yang kayak gitu yang akhirnya kita tuh bisa menafsirkan sendiri itu Iya, gimana menurut Kang Nadif? Betul. Nah, bagus nih Kak. Jadi ternyata tadi mungkin sisi positifnya ya, lebih terpapar gitu ya tentang kesehatan mental, tapi Bener. ternyata ada sisi lainnya. Ada Iya. yang negatifnya. Nah, ini. yaitu adalah bagaimana kayaknya kita jadi mudah untuk self-diagnose Iya. atau mendiagnosis diri dengan informasi yang ada di media sosial. mengaminkan semua yang ada Mengaminkan di gitu sosial ya. media. Jadi kalau dilihat-lihat gitu ya, ada menurut psikologi. Nah, Menurut itu itu tuh psikologi. salah satu tanda yang perlu hati-hati Kak. Oke. Menurut psikologi teh menurut saha. Psikologi Siapa? saham. Psikologi siapa betul Kak? Apakah menurut Sigmund Freud atau Ya. menurut siapa? Orang merujuk ke orang Orang. gitu yang memang berkecimpung di dunia psikologi Oke, gitu. Nah, kenapa oke. seperti itu? Karena kadang suka kontennya gitu ya. Menurut psikologi kalau kamu ada 5 tanda ini berarti kamu ADHD. Waduh, Bener. gitu ya. Iya, banyak banget Lebih tuh. canggih itu dari psikolog dan psikiater kayaknya ya. Langsung dari itu. Padahal itu yang bikin quotes-nya anak SMA atau siapa ya. Terus banyak Kita lagi nggak yang tahu. komen, ih aku gitu lagi. Betul. Nah, itu ternyata yang dijual adalah itu Kak Shalom adalah relatable-nya. iya. Bagaimana Oh, kayaknya oh, yang iya. dijual itu bagaimana kayaknya menyentuh sisi emosi gitu ya Iya. terkait kayaknya aku juga kayak gitu deh. Iya, gitu ya. reach out orang-orang Jadinya yang kayak gitu. gitu ya. Betul. Jadinya gitu. Nah, tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan kalau dalam praktek sebagai psikolog klinis gitu ya, untuk diagnosis tuh tidak sesederhana itu. Iya. Tidak Kak, sesederhana itu tahu, berarti ya? Betul. Tentunya memang basicnya adalah gejala, tapi kami nggak hanya melihat gejalanya aja, gitu, tapi perlu ada pendalaman, Iya. perlu adanya asesmen Dan psikologi. itu juga nggak hanya sekali ya, Kang? Betul. Oh itu nggak bisa sekali ya? Betul, nggak bisa Nggak sekali. Untuk konsul tuh kayak maksudnya saya cemas nih setiap hari. Oh harus gini udah nggak bisa gitu, harus dianalisa dulu. Sebenarnya akan sangat tergantung kasusnya. Ah. Cuman biasanya memang butuh beberapa sesi supaya lebih terpetakan. Misalkan tadi ada cemasnya gitu ya, atau ngerasa kok aku lupa mulu ya naro barang gitu ya. Nah, apakah itu memang ada gangguan kecemasan, Oke. ada ADHD gitu ya, atau apa? Nah, itu biasanya kenapa butuh beberapa sesi buat ada pendalamannya. Pendalaman gitu itu ya. Kak. Jadi Mungkin kan membaca kecenderungannya juga ya. betul, mungkin kalau pakai terminologi medisnya, kalau dia
flu kan ada obatnya. Iya. Kalau dia demam ada obatnya. Nah ini perlu dicari tahu nih dia ADHD kah, dia cemas atau sebenarnya dia memang Biasa aja biasa aja sebenarnya. gitu, emang lagi stres. Jadi misalkan. emang gak Lagi bisa stres. langsung diagnosa di waktu itu Betul, gitu ya. Bisa ya, betul. berarti. Apalagi yang Ngobrolin. di konten-konten itu langsung bilang, oh aku nih Nah, itu nggak bisa ya berarti Kang ya. betul. Kayak seseorang kayak misalkan ini sering suka pakai baju hitam itu itu mentalnya keganggu misalkan. Coba Padahal dari kita lihat. baju Ini doang. di sini tim kita tuh kehitungnya setiap hari pakai baju hitam. Baju hitam gitu. terus. Kayaknya punya trauma. Apakah hidup mereka tidak berwarna? aduh. Punya trauma itu bisa jadi. Nah, iya Enggak betul ya? memang konten-konten gitu tuh justru yang Iya. laku mungkin ya kayak Iya, karena mungkin mungkin sih. jujur Apa sih clickbait ya? Clickbait Iya, mungkin clickbait. betul. Sangat clickbait. Nah tapi mungkin positifnya ketika mungkin orang tuh udah mulai menyadari gitu ya kalau pas dibaca kayak kau tadi bilang kayaknya iya deh suka lupa nih naruh barang gitu ya. Nah itu kan harapannya membantu membuka pemahaman akan diri ya, Iya, benar. bahwa oh kayaknya memang ada sesuatu nih Iya. yang terjadi dalam diri aku, apakah barangkali perlu mencari pertolongan Iya. gitu. Nah itu saya sih melihatnya sisi positifnya mungkin bisa lebih terpetakan ya terkait apa yang dia rasakannya dengan adanya konten-konten itu. Lebih gitu, ke Kak. kesadarannya dulu ya. Betul. Karena kalau kita berbicara mengenai siklus perubahan atau cycle of change, justru orang itu akan tergerak untuk berubah atau tergerak untuk mencari pertolongan kalau mereka aware dulu. Iya. Mereka tahu dulu bahwa oh Oh. ternyata kayaknya ada sesuatu dalam diri saya yang memang terganggu atau bermasalah dan baru setelah itu Oke. muncul dorongan kayaknya perlu berubah. Oke, Nah, oke, itu mungkin oke. di tahap awal dengan adanya konten-konten di Situ mungkin ke trigger lah mungkin. Iya, Nah, akhirnya. betul. Aku banget ini. Cuman hati-hati jangan langsung lompat. Iya, Nah, jangan langsung ke jangan diagnosanya ya. Iya, jangan langsung menurut psikologi gitu kan 5 tanda-tanda langsung ADHD langsung NPD. Nah, itu juga tuh lagi banyak tuh Kak. Iya. Aku NPD, aku kan. NPD. Tapi memang justru ya akhirnya kayak menurut aku Gen Z itu justru pinter gitu. Kayak mereka tuh akhirnya jadi tahu ya menyadari bahwa oh ada penyakit ini, ada penyakit ini, beda sama mungkin orang tua kita yang nggak tahu loh betapa ternyata tuh penyakit mental tuh sengaruh itu gitu. Karena banyak orang tua yang kalau misalkan anaknya udah ada gejala kayak gitu malah sholat, berdoa itu mah jauh dari Tuhan. Hanya Betul, betul, sesederhana itu gitu Iya. responnya. Sementara kalau Gen Z itu kayaknya ngelihat kalau misalkan ada yang curhat, kayaknya kamu butuh pertolongan deh, kamu kayaknya gini deh, bisa menyarankan itu. Tapi coba kalau kita curhat ke orang tua, itu jauh dari, udah jauh sih, Jauh sih kembali ke sujudmu. Masya Allah. kayak gitu kan biasanya. Nah mungkin justru menurut aku dengan terpaparnya Gen Z dengan informasi-informasi itu justru, ya itu punya awareness itu gitu ya. Nah tapi gimana menurut Kang Nadif kalau misalkan kan tadi udah loncat tuh langsung ke diagnosanya, terus Bahaya atau enggak? dan itu dijadikan konten Ah, kayak contoh gimana? kayak ada orang misalkan panic attack Ah. kayak Tapi dia kontenin. dia kontenin tangannya gini. Oh, iya bener. Wah, ini aku Ada kayaknya tuh. gini gitu. Dan akhirnya kayak entah ya kayak akhirnya ada banyak waktu itu tuh kayak jadi banyak orang yang Bikin oh ini kayaknya konten. aku ini deh terus Diputar. apalagi ada pernah nggak Kang Nadif lihat kayak orang yang mukul botol-botol. Oh. Oke, ya ada wahana justru Iya, itu emang ada kan wahana kita kan. bayar berapa ratus ribu buat mecah-mecahin barang. betul, Nah, betul. Terus kayak ada yang kayak dia pas lagi emang nggak tahu itu apa ya sakitnya aku juga nggak berani buat ngomong akhirnya kayak misalkan dia udah nangis udah sampai segitunya gitu ya tapi dikontenin kayaknya aku gini. Nah itu menurut Kang Nadif tuh gimana gitu ketika misalkan itu penyakit dan Sempetkah gitu ngonten dulu gitu? dikontenin atau Ketika punya penyakit itu. takutnya malah udah jadi kayak tren gitu. Tren, iya, betul. Jadi Itu FOMO gimana kayaknya gitu? itu. Betul. Kalau dari kacamata saya mungkin ya sebagai seorang psikolog klinis, memang perlu ada kehati-hatian Iya. karena terlepas dari bagaimana awareness tentang kesadaran mental lebih meningkat, Oke. tapi stigma bahwa kesadaran mental itu tabu, Iya. apalagi memang terdiagnosis penyakit mental tertentu atau gangguan tertentu, itu ada stigma tersendiri Iya. gitu ya. Nah itu tuh biasanya nggak semua orang tuh dapat dengan mudah untuk memprosesnya, untuk Iya. menerimanya gitu ya. Nah sehingga kalau ada konten-konten yang mungkin langsung self diagnose dan tanpa ada asesmen yang proper gitu ya, itu khawatirnya menjadi kekeliruan informasi Iya. gitu ya, Iya. bahwa ternyata
bisa jadi saya tuh separah itu misalkan Iya. gitu ya, atau ternyata dia sebenarnya memang termasuk ada gangguan, tapi ngelihat konten ini, oh saya mungkin nggak kayak gitu ya, saya nggak sampai segemeter Nggak itu segitunya. misalkan gitu ya. Nah padahal sebenarnya variasi dari kalau kami suka bilangnya manifestasi atau bagaimana orang menunjukkan gejalanya itu bisa beragam, Oke, karena berkaitan oke. juga sama kepribadiannya gitu. Jadi Oke. memang kadang kekhawatiran kami tuh jadi ada patokan kaku gitu, bahwa kalau kamu memang cemas harus kayak gini Oh, gitu. iya. Ke framing mungkin Framing ya. framing. Sama Padahal- apa yang pernah dia lakuin gitu. Iya, padahal banyak faktor termasuk budaya juga. Iya. Betul. Kayak misalkan di budaya tertentu ada pendekatan tertentu, ada keyakinan tertentu, itu juga bisa mempengaruhi cara mengekspresikan si gejala-gejala itu gitu. Jadi itu mungkin memang nggak sesederhana itu sih. Maksudnya banyak benar. banyak hal, banyak faktor, variabel yang harus dibaca lagi gitu ya. betul. Tapi Kang Nadib ini apa yang memutuskan orang kayak misalkan wah kayaknya aku memang harus ke psikolog nih. Rata-rata tuh Iya. kayak gimana sih orang buat musuh? Karena aku juga kayak ya kalau berangkat dari konten-konten TikTok soal psikologi ya, banyak banget yang relate nih kayak ini aku banget nih. Tapi untuk memutuskan aku datang ke psikolog teh apa gitu? betul. Itu. Kapan sih momen yang tepat? Iya. Gitu kan? Apa sih momen yang tepat? Kapan tuh momen yang tepat? Momennya gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin saya pakai pendekatan salah satu buku psikologi abnormal ditulis sama Nolan Haksema, itu ada 4 poin yang bisa menjadi acuan nih buat kakak-kakak, buat penonton di rumah gitu ya. Kapan sih perlu ke psikolog? Itu biasanya ada 4 indikator atau 4D katanya. 4D. Nah, yang pertama adalah distress. Nah, ini yang paling sering. Distress itu secara mendasar adalah perasaan gak nyaman, Oke. perasaan tertekan, atau perasaan sulit untuk mengelola perasaannya gitu ya. Nah, itu biasanya yang paling sering mendorong orang untuk mencari pertolongan ke psikolog ataupun psikiater gitu. Jadi ketika ada distress yang cukup Iya. tinggi, perasaan gak nyaman itu biasanya lebih tergerak Iya. untuk ke psikolog atau ke psikiater Oke, gitu. oke. Yang kedua, D-nya adalah dysfunction atau disfungsi. Dalam konteks apa? Dalam konteks keseharian, mungkin dalam bekerja Oke. atau dalam dia di rumah ya, mungkin sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya, itu mulai ada perubahan. Misalkan di pekerjaan tuh jadi susah fokus, Oh, gitu ya. jadi keganggu ya. Keganggu, kerjaan Oke, kok jadi oke. nggak pada tuntas gitu ya. Pekerjaan rumah yang harusnya dilakukan jadi terbengkalai, Iya. piring-piring nggak dicuci misalkan gitu ya. Nah itu juga indikator seringkali orang mulai terdorong atau tergerak Untuk kayaknya datang. sekarang nih untuk ke psikolog gitu. Kemudian yang ketiga dan keempat itu mungkin lebih seringnya orang lain yang membawa Oke. si orang lain ke Untuk- psikolog untuk didorong gitu, betul, untuk berobat. yaitu adalah deviance, sama satu lagi saya lupa spesifiknya, tapi intinya bagaimana ada perilaku yang menyimpang kalau dilihat secara norma kelompok Iya. gitu ya. Berarti orang lain yang emang udah menyadari ini kayaknya. Deviant sama danger. Nah, kalau udah Oh, membahayakan danger. orang Danger lain tuh. gitu ya. Kemudian Udah ada mukul, kayak udah gitu ya. mukul, Udah betul ya. bahaya. Sama tadi deviance atau ada perilaku yang menyimpang gitu ya, kayak kok dia yang lain mah kayak gini, dia mah nggak Beda. mandi gitu ya. Dia Oh. tiba-tiba Nggak mau mandi aja gitu. buka baju di tengah jalan kan agak Benar. deviance ya, Iya. agak tidak Iya, seperti iya, iya. kebanyakan orang gitu. Kayak yang ada sempat gitu. rame juga waktu itu di TikTok ya. Yang apa sih yang di kosan tuh kotor banget. Iya, benar. Iya, Ada iya. teman saya juga gitu. Kayak ya Fitnah. salah satunya gitu ya. Kayak kosan tumpukan baju tuh. Iya. Jadi abis nyuci udah di kasur aja disimpan. Terus kayak mandi tuh Iya. gak mau gitu, kayak misalkan hari ini pagi mandi. Nah, dia tuh kayak takut basah lagi gitu. Takut basah lagi. Ya, Pat. Bener gak? Jarang mandi. Itu Tapi- juga bisa jadi faktor gangguan itu. Bisa jadi itu salah satu yang mungkin saya pernah lihat juga kan di Iya. medsos tuh yang kamarnya kotor banget ya. Iya, Kotor ini mah yang udah parah kosan banget ya? sih yang Betul, kotornya. kosan betul, kayak beneran sampai ada hewan gitu Iya, ya. yang makanan hanya kotor. dibiarin. Betul, itu ada kemungkinan Udah. ada
tendensi banget ada gangguan biasanya. Gangguan, Kalau udah iya, kayak gitu itu kan ya. itu berarti ke keberfungsian ya secara mendasar Iya, iya, iya. ada disfungsi yang cukup terganggu sehingga dia untuk bebenah diri, bebenah ruangan atau Karena kamar dia juga nggak nyaman bisa. buat tidur Nyaman dengan di kayak tempat gitu. itu gitu. Jadi Heeh. sama ada juga yang, nah kalau itu juga masuknya ke gangguan bukan Kang, kayak kebiasaan numpuk barang yang udah nggak dipakai. Nah, Itu benar sering Kayak terjadi. sebenarnya kayak itu tuh udah nggak akan kepake, udah rusak, tapi Tapi simpen sayang dulu buat dibuang takutnya, gitu. iya. Tapi ada yang bikin konten kan itu energi negatif Oh, gitu-gitu. iya. Nah, kalau dari sisi psikolog klinis gimana tuh, Kang? Iya. Ini biasanya ibu-ibu Indonesia nih. Ya, Ibu-ibu salah Indonesia. satunya mama aku loh. Bener. Numpuk-numpuk barang ya? Numpuk barang kayak Nah. jangan nggak tahu dipakai buat apa. Benar. Nah, itu gimana, Kang? Sebenarnya kalau bertanya apakah itu gangguan atau enggak belum tentu ya tentunya. Nah tapi memang biasanya untuk beberapa orang tuh punya perasaan kelekatan yang mendalam gitu ya sama Dengan barang-barang. satu barang tertentu. Betul. Atau mungkin bisa juga ada kecemasan tersendiri. Biasanya tuh kenapa disimpan? Kadang tuh alasannya adalah takutnya nanti akan butuh. Benar. Nah, Iya. kapannya? Disimpannya, Kapan-kapan? Nggak tahu. Nggak tahu gitu kan. Nah, Benar. tapi ada mungkin ada isu terkait bagaimana untuk menghadapi ketidakpastian itu. Iya. Nah, Oh, sehingga jadi iya. mending saya berpegang pada benda ini gitu karena mungkin kalau saya melepas barang ini saya harus menerima bahwa akan ada ketidakpastian Iya. gitu. Itu Kayaknya mungkin mereka suatu hal memegang yang- teguh konsep berjaga-jaga deh. Nah, benar. Dia payung sebelum hujan. hujan. Iya, Pak. Tapi Benar itu. hujannya masih nggak tahu tuh. Tahu gitu. Kayak Tapi ada biasanya. pengalaman nggak, Kang? Selama praktek ya, kayak berarti ini untuk saat ini ada khusus, maksudnya psikolog untuk pernikahan atau Oh, iya. campur aja semua menangani semua kasus di itu di praktiknya. Di praktek ini ke saya bang Iya. ya. Kalau saya sih sebenarnya waktu kuliah di Unpad kemarin itu memang jurusannya itu konsentrasinya di klinis dewasa. Nah, maksudnya Oke. dewasa adalah lebih banyak mempelajari dan penanganan kasusnya itu pengalamannya di usia 18 tahun ke atas. Apapun Gitu. berarti. Betul. 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas gitu. Jadi yang udah usia dewasa, makanya namanya klinis dewasa. Jadi seringnya memang lebih ke perorangan, personal gitu ya. Tapi kadang juga saya menerima klien-klien pernikahan atau Pernikahan. couple counseling. Nah, ini kayaknya lagi cukup Ini? naik daun juga nih, Iya. couple counseling gitu. Lagi ramai juga nih. Couple counseling sama premarital counseling atau Sebelum menikah. counseling pranikah itu juga lagi cukup populer. Oke, Suka ada oke, kebutuhannya. oke. Tapi gitu. ya di enggak-enggak juga memang butuh sih kayaknya Butuh ya, buat pendampingan lah ya aku sebelum pernah baca atau quotes. Oke. Aku pernah Nah, baca ini quotes. selalu berpegang teguh pada quotes dia. Tapi maksudnya kayak quotesnya gini, kayak jangan sampai pacaran atau mau menikah tuh hanya berani telanjang badan tapi tidak berani telanjang mental. Oh wow. Asik. Gitu. Dalam Kak. Dalam deep. Dalam kan Deep. bener. Kayak iya sih, kayak maksudnya Oke. kita harus secara mental harus terbuka kan, bener. Maksudnya jangan sampai kayak menikah tuh kita tuh nggak mengenali kecenderungan pasangan. Nanti tiba-tiba pas nikah kok kamu berubah sih gitu. Banyak kan kayak iya. gitu ya. Betul. Karena kalau salah satu pendekatan dalam pernikahan tuh melihat pernikahan itu ada milestone-nya. Seperti Oh, ada tumbuh kembang ya, kayak Iya. bayi gitu kan, ada milestone-nya termasuk dalam pernikahan. Nah, tahap pertama itu justru hanya itu tahap kenalan. Jadi kalau dari kenalan. pandangan ini tuh mau udah berapa lama pun pacaran, pasti pas udah nikah tuh akan adaptasi lagi. Iya. Oh, restart lagi tuh. Restart Iya. lagi. Kenapa? Karena jadi tinggal bareng, sebelumnya enggak. Kemudian jadi lebih mengenal keluarganya, Oke. gitu kan, teman-temannya dan kebiasaan-kebiasaannya. Oh, Biasanya yang jadi masalah tuh anduk disimpan. Itu hal Iya, kecil hal tuh bisa kecil. jadi konflik tuh. Betul, rumah anduk tangga. disimpan sembarangan gitu kan, dan atau benda-benda lain tuh nggak ditata lagi. Nah itu kan baru ketahuannya mungkin setelah nikah. Setelah nikah ya, Jadi ketika tadi hidup bareng. bener tuh Kak, terkait bagaimana perlu untuk saling belajar terus, untuk Iya. saling mengenal satu sama lain, gak cuman cinta-cintaannya aja Iya. gitu. Tapi bagus sih, berarti udah cukup banyak juga berarti yang menyadari betapa pentingnya buat benar. konsul sama psikolog gitu Iya. ataupun psikiater gitu untuk menjelang pernikahan ataupun yang Ataupun memang udah ketika banyak gitu menjalani pastikan. pernikahan Betul, juga Iya. gitu. betul. Berarti satu sisi memang ketika terpapar dengan informasi soal kesehatan mental itu cukup membantu sebetulnya. Benar. Oh, karena Tapi- akhirnya bisa gini gitu. Ini Kang,
ini kan kita menyambung dari obrolan bahwa Gen Z itu rata-rata sering juga self diagnose gitu Iya. ya. Ada nggak pasien atau apa ya sebutannya, pasien atau klien? Klien ya? aja. Atau- Kalau di luar Fasiankes itu klien biasanya, tapi kalau Oke. di Fasiankes seperti rumah sakit atau Oh. puskesmas pasien, tapi klien aja secara umum Iya, betul. klien Klien. aja. Ada nggak yang datang-datang tiba-tiba saya NPD, iya, iya. Langsung tiba-tiba itu, datang. saya ADHD. Bener-bener. Ada banget, Oh, ada banget. ada Kak. ya? Bener. Nah itu ternyata dampak negatifnya gitu Kak. Oh, Jadi iya. langsung belum apa-apa. Oh. Saya kayaknya diagnosisnya ini gitu Kak. Saya kayaknya kayak gini. Kang Nadif sebagai yang psikolog langsung bentar kita Nah, kalau ngobrol dulu saya ya. apa? Saya apa? Jadi gitu. Kalau Nadif, saya apa dong? Kalau kamu NPD. Kalau kamu langsung diagnosa, aku di sini ngapain? Bener. Nah tapi mungkin di sisi lain bagusnya tadi ternyata jadi ada awarenessnya ya. Oh, iya. Oh kayaknya ada perasaan yang mengarah ke kayaknya Ke arah sejalan sana. nih gitu ya Ah. sama ADHD sama NPD tadi misalkan, sehingga kayaknya perlu diskusi lebih lanjut sama psikolognya. Jadi kan itu tepat sasaran ya. Oke. Jadi bisa berdiskusi lebih lanjut. Kalau saya sih kadang welcome ya sama para Gen Z yang udah browsing ini. Saya suka Oke. nanya, sok atau dari kamu yang kamu pahami gimana. Nah jadi masuknya iya. gitu. Nanti kayak gini-gini Kang gitu. Oh terus kamu ngerasa yang sejalan sama kamu tuh yang mana, jadi bisa diskusi gitu. Karena Terbuka seenggaknya, juga ya. seenggaknya dia datang dengan self diagnosis tuh dia udah baca bahwa Iya. kecenderungan dia tuh apa. Betul, Iya. betul. Jangan sampai kayak datang ke psikolog, saya apa nih? Tiba-tiba tanpa menyebutkan ya. Tapi Tanpa orang menyebutkan aku saya nggak kenapa kebayang ya? kalau orang yang nggak enakan gitu, yang bingung. Aku soalnya kadang kalau periksa ke dokter juga suka bingung ditanya, ini sakit nggak? Sakit Dikit. Oh iya. Ya, mungkin. Nah, Dia kalau suka ini nggak gimana enakan. gitu, Iya, nggak enak gitu kayak ditanya. Iya. Nggak tahu. Kamu Mungkin resah dikit. nggak? Dikit Ada ada nggak resah ya sih? kayak gimana ya kalau misal ada nggak ya kalau iya, orang yang gimana misalkan ya? dia bingung bahkan sama buat Betul. merecah gitu. Benar. Dan itu sering banget Kak Oh, sebenarnya. sering. Bingung Ada ya juga dia ya? juga Betul, jadi saya tuh sering nanya begitu awal sesi suka nanya sebelumnya ada pengalaman ke psikolog atau psikiater kah gitu ya. Nah kalau pengalaman pertama suka nanya gimana nih perasaannya sesi konseling perdana. Nah jawabannya tuh bervariasi tapi beberapa tuh seringnya bilangnya deg-degan, Oh, deg-degan. bingung mau ngomong apa gitu kan, Iya. takut ada juga, yang biasa aja juga ada Iya. gitu. Dan tentunya dari situ biasanya suka ditenangin bahwa wajar kok ngerasa kayak gitu, kan ketemu sama orang asing ya. Iya. Ditambah mungkin akan mendiskusikan hal-hal yang nggak umum dibicarakan Iya. sama kebanyakan orang. Emang harus terbuka ya, emang harus terbuka. Maksudnya Harus sih apa kayaknya. yang kita alamin tuh jangan ditutup-tutupi tuh buat tahu. Harapannya supaya kita lebih bisa memetakan dia kenapanya, perlu ada keterbukaan. Nah makanya ada diskusi dulu gitu ya. Nah di awal kalau misalkan dia bilang, aduh Kang saya bingung nanti gimana ceritanya. Nah itu suka saya bilangnya nggak perlu khawatir kan, nanti saya bantu dengan pertanyaan gitu. Dan biasanya pertanyaannya iya, ringan jadi nggak- dulu. oh, Ya iya, maksudnya benar. untuk secara umum dulu. Nanti dari cerita itu kami sebagai Betul. psikolog akan membantu gitu ya. Mungkin yang lebih mengarah kepada hal-hal yang perlu digalinya gitu. Jadi benar. jangan takut ke psikolog. Gitu. Jangan takut. Iya benar. Jangan takut ya. Deg-degan. Nah kita mau masuk ke sesi segmen Betul. Kita ada segmen apa? overthinking corner namanya. Overthinking. Jadi Overthinking Corner. Jadi ini Kang sesi apa ya, tempat untuk audiens buat curhat ataupun netizen, menyampaikan netizen. overthinking mereka gitu ya, Overthinkingnya. kayak Oke. keresahan lah Keresahan, gitu. benar. Nah ini mau Mungkin kita nanti bacakan Kang dulu ya. Nadif bisa bantu respon juga Boleh, ya boleh, dari boleh, teman-teman. Aku dulu. Ya. Oke, pertama dari @andi bukan kobra guys. Kenapa aku sering merasa kosong padahal hidupku baik-baik aja? Nah, ini relate sih. Pernah aku juga kayak ngerasa di tengah keramaian kayak bengong gitu. Tiba-tiba dompet kosong. Saya Itu mah mah bengong karena dompet kosong. Nah ini mah dia suka ngerasa kosong, Kosong padahal gitu ya. ya nggak ada apa-apa gitu. Nah ini kayaknya juga suatu hal yang sering terjadi nih kayaknya di Gen Z Iya, nih benar. ya kan. Gen Z, iya. Karena kalau kita melihat secara usia kan Gen Z lagi di usia produktif ya Kak. Iya. Lagi Iya. mulai kerja Benar. di startup lah, di kantoran dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin kalau pakai salah satu kacamata aja melihat yang tadi ya Gen Z yang udah mulai bekerja, seringkali mungkin para pekerja ini burn out.
Nah, seringkali Oke. juga ada fenomena burnout ini ya, atau kelelahan dalam bekerja. Nah, biasanya kalau udah terlalu lelah banget, terlalu di hari-hari itu didominasinya sama kerja aja ya, kejar target dan lain sebagainya, bisa jadi mengarah ke ngerasa hampa, ngerasa buat apa ya, ini kiki teuing gitu ya. Teuing hirup teh dunia Iya, teh. iya, iya. Aduh. Bener. Nah itu salah satu pandangannya bisa jadi ke arah sana gitu, Oke. walaupun belum tentu ya. Tapi yang saya lihat salah satu tren yang mungkin sekarang terjadi itu gitu ya, mungkin Iya, karena gila-gila kerja gitu ya, Tendensi kayak. dari luar tuh kayak pressure dari Pressure. pekerjaan. Betul. Stres Jadi banget. kadang mungkin jadi lupa ya tentang dirinya gitu. Kadang mungkin terlalu mengaitkan harga dirinya pada pekerjaan misalkan. Oke. Nah, Fokusnya ke hal yang ada, kadang mungkin yang ke hal yang belum digapai mungkin ya. Nah, betul. Jadi ketika kesentil kerjaannya, Iya. wah, goyah Iya. Oke. jadinya gitu. Jadi Benar-benar. mungkin tuh Terjadi tuh. terkait itu Kak, gitu. Tapi iya. semoga apapun itu bisa dihadapi. Hadapi Bisa ya dilalui. Andi ya, kamu kan bukan kobra. Iya. Asik. Harus dihadapi. Harus dihadapi. Ini dari Ed Siska aja. Aku ngambil jurusan dan pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu aku suka karena ingin memenuhi harapan orang tua. Di satu sisi aku bersyukur, tapi di sisi lain aku sering bertanya-tanya apakah aku sedang menjalani hidupku sendiri atau hidup yang diharapkan orang lain. Oke. Nah, Boleh tuh. bagaimana cara menghadapi konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi keluarga tanpa merasa bersalah? Aduh. Sering terjadi. Gen Z nih, Gen Z. Gen Z banget ini. Gen Z banget ini. Langsung ya kayak. Benar, hidup Aduh, buat kasihan orang. ya. Iya, Kasihan banget gimana Siska. Benar. Iya ya. Kayaknya ini tuh cukup sering terjadi ya, terkait bagaimana perbedaan pandangan antara orang tua sama anak, Anak, iya. gitu. Ya mungkin kalau kita coba cermati kan sebenarnya kita sama orang tua beda generasi ya, Iya, beda betul. generasi, kemudian juga beda Tantangannya juga beda ya. tantangannya betul Kak, sama pengasuhan. Iya. Berarti kan Pengasuhan. orang tua kita diasuh sama kakek nenek dan seterusnya gitu ya, kita sama orang tua kita. Iya. Itu juga beda gitu ya. Iya. Jadi pasti dalam cara pandangnya juga ada perbedaan. Nah, jadi sangat mungkin tuh tadi barangkali kakak yang tadi cerita, mungkin orang tuanya itu terpaparnya jurusan ini nih gitu ya, Iya. yang terbaik Eh, untuk zaman dulu tuh ini anaknya. hype Ya, gitu betul. mungkin ya. Mana ada digital marketing gitu kan. Hidup Zaman-zaman apa sekarang itu? apa itu gitu. Adanya teknik pertanian aja dulu. Nah, yang mungkin pasti-pasti aja gitu Iya. kan Kak. Pasti-pasti Jadi aja. mungkin ada perbedaan itu ya. Seringkali itu juga yang saya temukan di ruang konseling, bagaimana perbedaan cara pandang antara antar generasi, terutama orang tua ke anak tuh. Iya. Jadinya bikin ada konflik Iya. gitu ya. Nah, mungkin tuh yang dia alami sama kalian tadi. Nah, karena dia udah terlanjur beres ya, nyemplungnya kayaknya ya. Nah, mungkin ini saya keinget cerita Kak Shalom tadi. Kak Shalom tadi sempat cerita ternyata ada minat juga di psikologi ya Kak ya. Wow. Nah, padahal tadi kuliahnya itu jurusan seni dan Teater. teater. Nah, itu menurut saya menarik Kak. Maksud saya menarik adalah ternyata walaupun tentang teater, tapi ternyata Kak Shalom menemukan hal lain Iya, yang di dia teater. senangi. Maksud saya adalah ternyata dunia teater itu kalau dari cerita tadi cukup luas ya Kak ya, Iya, kayaknya. betul. Nggak cuman acting aja, Iya. begitu, Benar. nggak cuman show gitu ya. Iya. Tapi Iya. ternyata ada psikologinya, Ada psikologinya. ada mempelajari lighting dan sebagainya gitu banyak ya. sih. Tata panggung. Nah, ternyata dalam satu bidang pun ada perintilannya. Iya. Ada Bener scoop-scoop ya? kecilnya Ada scoop-scoop juga. kecilnya. Nah, barangkali itu suatu hal yang bisa dieksplorasi sama kayak Kak Shalom yang kayaknya ada minat di area psikologinya Iya. gitu ya. Ini sebagai acuan juga untuk lebih melihat hal kecilnya apa ya yang mungkin sejalan Iya. sama yang kita minati Iya. gitu. Karena kan pasti kalau semuanya banget kayaknya belum tentu suka banget ya. Iya. Benar-benar Iya. dari A sampai Z tentang Iya, psikologi iya. saya juga nggak sebegitunya ya Kak ya. Benar, Iya. pasti ada Karena hal yang luas. suka banget, ada Iya. yang enggak juga deh, biasa Betul. gitu. Nah, harapannya kakak bisa menemukan itu tuh tadi yang nanya ya, terkait Iya. bagaimana di bidangnya apapun itu, mungkin ada satu atau dua yang barangkali ada minatnya. Benar. Ya, Gitu nggak ya. ada kata terlambat untuk mencoba hal yang dia minati berarti Betul, ya. betul. Tapi kalau untuk melepas dari rasa bersalah itu gimana tuh? Nah, kalau Kang? rasa bersalah, betul ya. Nah, itu kadang rasa bersalah itu semakin besar karena terbiasa ngalah biasanya, Iya atau sih. terbiasa
ya udah deh gitu ya kan biasanya nggak enakan. Ya nurut ke Nurut orang aja. tua. Jadi sekarang kok kayaknya ketika mau bilang enggak, Jadi kayaknya dosa kayak banget ya. salah. Kayaknya Kayak dosa jadi besar. anak durhaka deh Bener, kayaknya. Durhaka banget. Kayak nolak gitu. tuh, kayak jadi Betul. durhaka. Nah, padahal barangkali belum tentu jadinya tiba-tiba dosa ya, Kak ya. Bisa jadi kan sebenarnya baru memaparkan aku sebagai individu dewasa minatnya tuh ternyata ke arah sini. Ternyata aku ada minatnya di area seninya, di area marketingnya mungkin gitu ya, yang barangkali dari orang tua nggak paham. Iya. Nah, jadi mungkin bisa ada disampaikan mungkin Iya. ya. Iya. Seringkali tuh kalau nggak enakan kendalanya di situ tuh. Sampaikan untuk lah, menyampaikan gitu. Benar, gitu. suka ketahan tuh. Karena kalau semakin ditumpuk, semakin nanti khawatir makin besar perasaan betul. bersalahnya gitu ya. Ditambah tadi dia seperti hilang arah ya, Iya. kayak Hilang udah arah. bingung. Bengong tuh sampai sekarang bengong dia. Nungguin jawaban ini. Tunggu di-upload dulu. Tapi Gitu. kayak kompromi tuh kayaknya jarang kita dapati untuk hubungan antar anak dan orang tua deh kayaknya. Kayak Jarang kita ya? kan kalau misalkan hubungan pasangan tuh sering kuncinya di kompromi, Kompromi. harus saling ngerti. Tapi kayaknya antara Anak dan orang tua kayak kayak ada susah gap gitu. banget untuk kompromi. Kayak orang tua tuh mungkin selalu ngerasa apa yang orang tua bilang tuh itu udah yang paling benar. Bener gitu. sih, iya. Selalu suka ada ngerasa kayak gitu kan. Kayak anak tuh kalau misalkan ngelawan durhaka. Kalau anak ngasih, tapi ada juga kok orang tua yang punya pemikiran yang terbuka mungkin ya Kang, kayak Betul. anak tuh bebas untuk berpendapat kok gitu, Betul. karena memang anak juga punya jalannya sendiri gitu. Iya. Tapi ada juga orang tua yang saklek gitu. Apa kata orang tua ya harus gitu. Nah itu mungkin yang bikin Kak Siska nih kayak Iya. mungkin dia buat ngelawan takut, dia nggak ngelawan dan malah ngalah, tapi ternyata dia Sakit. ya, sakit juga hati. gitu. Betul. Kayak Kayak ketahan. Benar. next mungkin Next ya terakhir nih Kang dari @itsme_Salma. Oke. Jadi aku punya pacar yang baik dan perhatian, tapi akhir-akhir ini aku sadar moodku sering bergantung pada dia. Kalau dia lama balas chat, aku jadi cemas. Kalau dia sibuk, aku merasa sedih. Aku takut terlalu bergantung secara emosional. Oh. Bagaimana cara membedakan antara sayang yang sehat dan ketergantungan emosional? Oh, wow. Sama. Benar. Kalau ini mah Gitu. it's me bukan it's not ya. Ini Tadi kan mah. bukan ular kobra. Bukan. Ini it's me. Ini mah betul. it's me. Ini mah sama banget Betul, nih. sama banget, betul. Oke, jadi tentang relasi ya, tentang Iya. sama hubungan sama pacarnya. Iya, Nah, ini betul. kedengarannya awareness dari Salma bagus nih. Dia kayaknya mulai menyadari gitu ya. Kok setelah merefleksikan kayaknya sama pacar kok ada tendensi bergantung Jadi ya. kayak gitu ketergantungan. Ya. Jadi bagusnya itu tuh Salma sudah oke dalam merefleksikannya. Nah, kalau tadi pertanyaannya jadi sebenarnya gimana sih, apakah aku sebenarnya sayang atau Sayang, bergantung gitu ya. atau- Iya. Nah, itu memang suatu hal yang mungkin gak bisa satu sepatu yang muat untuk semua ya, one shoe fit for all, perlu dilihat secara lebih mendalam gitu ya. Asik. Tapi biasanya juga berkaitan sama attachment atau bagaimana kelekatan dia dengan orang lain. Biasanya dari pola asuh orang tuanya gitu ya, hubungan dia dalam relasi sebelumnya itu seperti apa. Oh, iya. Nah, biasanya kalau misalkan seorang anak itu kurang mendapatkan pemenuhan dari lingkungan terdekatnya, biasanya nyarinya keluar ya, nyarinya Iya. ke teman Iya, benar, gitu ya, benar. atau nyarinya ke lingkungan-lingkungan lainnya Iya. gitu. Nah, barangkali ada hal-hal yang mewarnai masa lalunya Iya. Kak Salma tadi gitu ya, sehingga kayaknya ketika ada sedikit pengabaian gitu ya, atau ada sedikit pacaran lagi sibuk kok kayak aduh Cemas iya, gitu. iya. Kenapa gitu ya. nggak dibalas? Kenapa nggak dibales? Nah, itu barangkali suatu hal yang boleh juga tuh didiskusikan sama profesional kalau misalkan kerasa udah keganggu banget. Udah kayak ngeganggu banget, jadi nggak produktif Nggak gitu produktif, ya dianya ya. bener. Nah, tapi yang perlu kita lihat kalau dalam membahas pasangan termasuk pernikahan atau pacaran, itu kacamatanya perlu dilihat kacamata relasi. Nah, kalau kliennya individual kan perorangan ya Kak. Iya, perorangan. Nah, kalau pasangan perlu dilihatnya sebagai couple, sebagai dua pasangan, orang dua langsung orang ya. gitu ya. Berdua tuh. Betul, di mana yang kita lihat adalah relasinya atau hubungannya. Jadi yang dilihat adalah bukan cuman Kak Salmanya doang ke pasangan, tapi pasangannya juga gimana ke dia gitu ya. Karena yang kita lihat adalah si relasinya. Nah, apakah yang dirasakan sama Kak Salma tadi itu hanya dia yang merasakan atau sebenarnya pasangan juga merasakan itu Iya. gitu Oh, ya. iya, Karena iya. kan kadang Takutnya sebenarnya iya benar.
walaupun klise tapi memang nyata adanya Iya, bener. komunikasi Iya. kuncinya. Komunikasinya Karena jadi- kadang tuh suka Kunci ya, kagok ya. kunci. Bener. Suka kagok untuk mengkomunikasikan. Nah mungkin itu hal yang dirasakan sama Kak Salma tapi pasangan belum tentu Iya. misalkan gitu ya. Atau pasangan memang ngerasa itu, nah barangkali perlu ada yang dibenahi gitu. Oh begitu Salma ya. gitu, Paham Salma. Salma noted ya. Ya, bisa dipetakan tuh kalau udah mulai dirasa mengganggu, kayaknya butuh pertolongan tuh. Betul, betul, Yoi. betul, betul. Harus ada obrolan juga yang terbangun sama pasangan ya. Betul, Itu penting betul, banget betul. tuh. Jadi Karena memang takutnya ada clash. sebetulnya berarti ya Gen Z itu bukan soal dia rapuh banget, bukan soal dia strawberry generation ya, bukan semerta-merta dia gitu, atau mungkin FOMO, tapi ya mungkin hanya soal dia mengolah dan memetakan dulu ya, karena sebenarnya sisi baiknya tuh adalah udah kebangun ya kesadarannya, tapi Betul. tinggal untuk actionnya tuh mau dibawa kemana nih, takutnya memang butuh pertolongan, nggak nyampe ke sana gitu. Betul, 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 betul. Mungkin kita ada closingan mungkin ya. Ini aja supaya Gen Z mengerti bagaimana dia tuh siap untuk datang ke psikolog mungkin. Ya ke psikolog atau mungkin Himbauan. dari situ, dan juga mungkin closingan untuk soal meyakinkan bahwa Gen Z itu bukan soal rapuh Betul, atau betul, betul. FOMO-nya gitu dari Kang Nadif. Kang Oke. Nadif gimana? Dari Nah mungkin teman-teman? teman-teman di rumah sering mendengar kalau Gen Z itu strawberry generation ya, Iya. Kak ya. Dimana maksudnya seperti buah stroberi yang lembek, mudah benyek gitu ya, mudah rusak. Nah pertanyaannya adalah apakah memang serapuh itu gitu ya? Nah kalau saya sebagai seorang psikolog klinis yang banyak menangani klien-klien dewasa termasuk Gen Z, saya sih melihatnya memang nggak bisa serta-merta dikatakan rapuh ya, Iya. rapuh dalam artian nggak kuat atau lemah gitu. Justru dengan kita terpapar internet dari dulu gitu ya, teknologi, benefit kita adalah lebih punya informasi Iya. tentang kesehatan mental sehingga lebih mudah punya informasi mengenai itu gitu ya. Nah jadi ternyata dengan informasi itu lebih muncul, jadinya ketika butuh bantuan, kerasanya ada suatu hal yang berbeda dan lain sebagainya itu lebih aware Iya. dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Benar, Nah sebenarnya itu bisa benar. menjadi strength gitu ya. Iya. Barangkali zaman orang tua kita dulu tuh udah ada, cuman Iya. mungkin nggak didiskusikan Iya. gitu ya, nggak diobrolin. Nah justru di Gen Z ini lebih berani untuk Iya. mendobrak stigma itu gitu. Tinggal PR-nya adalah bagaimana kita lebih berhati-hati Iya. dalam menonton konten-kontennya Iya. gitu Betul. ya. Nggak apa-apa, justru itu konten tentu nggak serta-merta jadinya nggak bermanfaat ya, tapi perlu ada kehati-hatian untuk nggak langsung jumping to conclusion Iya. atau loncat ke kesimpulan gitu ya, bahwa Iya. kayaknya saya memang NPD atau saya Iya. ADHD. Iya. Hati-hati, Iya. Hati-hati. Bentar, gitu ya. Iya. Dicek dulu. Betul. Oke, begitu ya. Iya. Kang Nadif, terima kasih. Jangan sudah takut untuk datang ke psikolog, psikolog. Betul. atau Benar, kalau psikiater. kalian udah ada kegelisahan atau keresahan, tinggal langsung aja datang karena di puskesmas juga udah ada ya. Betul. Yes. Benar. Dan Kang Nadif ini podcast ini juga tidak bisa terjadi karena mungkin salah satunya adalah support dari Pondok Lensa. Oke, Gitu buat ya. teman-teman yang mau ke psikolog sambil ya bikin video atau apa, Butuh sewa kameranya di Pondok Lensa gitu. Iya. Ya, langsung aja. Betul. Ini psikolog-psikolog yang mau bikin konten bisa Bener. juga nih. Bisa, Oh, bisa. canggih ya. Canggih. Langsung aja Ajuin sewa aja nih. kameranya di Bisa, Pondok Lensa. Pondok Lensa. Yoi. Lensa, Terima oke. kasih teman-teman Terima semuanya. kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, terima kasih.